Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dengan Tuhan, dimanapun malam hari ini Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan hati kita untuk acara malam hari ini. Ebenezer berdoa, kolaborasi. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kasih-Mu buat kami sampai hari ini Tuhan. Kami memuji Tuhan malam hari ini, biarlah Tuhan yang beracara bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang menyala-nyala bersama-sama dengan kami dan kami merasakan hadirat Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruhnya hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang kita percaya kita katakan amin. Pengorbanan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu setia bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari katakan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh baik dalam hidup sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami
kasih-Mu sungguh ajaib, kasih-Mu melimpah. Ini hati kami, ini hati kami, ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami. Bawa korban syukur kami, kami bawa korban syukur hanya dalam hadirat-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Datanglah Roh Kudus penuhi kami malam hari ini. Isi ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap hati kami malam hari ini Bapak. Datanglah Roh Kudus bersama-sama dengan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah
rindu Tuhan. Bawaku lebih lagi Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sungguh indah. Kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir menjamah hati kami. Engkau hadir melawat kami malam hari ini Tuhan. Datang bekerjalah atas kami malam hari ini. Mengalir menjamah kami Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah, Engkau Raja di atas segala raja yang memerintah hidup kami, memerintah Tuhan keadaan kami. Ini kami rindu menyembah-Mu, ini kami rindu memuja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami, di tengah kami,
meninggikan namamu, sebab Kau yang terbesar, sebab Kau yang termulia, sebab Kau yang agung. Engkau Rajaku, Engkau Rajaku, pemerintah hidup kami. Engkau Tuhan yang kami puja selama-lamanya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dapat percaya. Kau pembela kami, Kau pembebas kami, Kau menolong kami. Ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Selamanya kami rindu memuji Engkau Tuhan. Selamanya kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya ini yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu ya Allahku. Kerinduan kami pujian yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Haleluya. Yes. Tuhan, kami rindu mengagungkan nama-Mu ya Yesus. Ya Tuhan, inilah hidupku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Selagi ku ada, Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selagi ku ada Tuhan, selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu
Hati kami bersuka Tuhan. Hati kami bersuka Tuhan. Ketika kami masuk di dalam hadirat Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang menyentuh kami Tuhan. Terima kasih atas selawatan-Mu Tuhan. Izinkanlah Tuhan kami untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, berikanlah pencerahan Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Kalau tadi tim leader singer sudah menyapa dengan salamnya, tidak salah juga saya akan mengucapkan salam saya. Kiranya damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di masa sulit bagaimanapun. Sungguh kalau pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat bersama orang-orang yang kita kasihi, ini adalah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kuat dan gagah kita. Sekali lagi, bukan karena kepandaian kita, tetapi oleh karena kuat dan gagah Tuhan yang sudah mengaruniakan kasih-Nya. Sidang Tuhan yang terkasih, malam hari ini saya rindu untuk mengajak sidang Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema berjuang sampai akhir. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Hosea pasal 8 ayat yang ke-1. Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkai perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Sidang Tuhan, kalau malam hari ini kita mendapatkan peringatan, kiranya kita dapat merespon peringatan itu sebagai kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Pandemi bagi saya merupakan sinyal, peringatan bagi kita semuanya. Akibat dari pandemi tidak main-main sidang Tuhan. Oleh karena apa? Akibat pandemi sudah merusak segala sektor kehidupan manusia. Dan disinilah iman anak-anak Tuhan teruji. Apakah mereka tetap beriman dengan tetap setia menanti perjanjian Tuhan dan menghidupi pengajarannya, atau sebaliknya? Ketika pandemi ini sudah merebak sebagai peringatan kepada kita, apakah iman kita bekerja atasnya? Sidang Tuhan yang dikasihi Tuhan, perjuangan setiap orang pada masa pandemi ini benar-benar berjuang mati-matian sidang Tuhan. Ini menggambarkan bagaimana keadaan ini sulit sekali. Apakah sama perjuangan kita, perjuangan anak-anak Tuhan dengan perjuangan orang di dunia ini? Kalau orang di dunia ini berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka, sandang, pangan, dan papan. Ada yang tidak terusik ekonominya. Mereka hanya memuaskan keinginannya sendiri. Tetapi lewat pandemi ini, Tuhan mau berbicara kepada kita semuanya. Adakah iman di bumi ini? Ataukah kita hanya melakukan ritual, rutinitas ibadah-ibadah kita, tetapi tidak melakukannya dengan iman?
Sidang Tuhan, inilah perbedaannya. Kalau anak Tuhan yang diperjuangkan adalah iman. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku berasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, untuk menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman orang-orang kudus. Memperjuangkan iman. Sidang Tuhan, kita menerima keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, kebaikan kita, amal kita, tetapi karena kasih Tuhan yang sangat besar. Tuhan berikan keselamatan itu dan kita menerimanya dengan iman. Mengapa? Mengapa kita harus memperjuangkan iman? Apakah kita salah apabila kita berjuang sama dengan orang dunia? Toh kita juga tinggal di dunia, kita membutuhkan makan, kita juga membutuhkan sandang, rumah, kebutuhan-kebutuhan lain. Tetapi inilah perbedaannya. Ketika anak Tuhan memenuhi kehidupannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, maka pada masa-masa sulit ini pun anak-anak Tuhan tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Sidang Tuhan yang terkasih, Ibrani pasal 10 ayat 38 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar hidup oleh iman. Iman yang bagaimana yang dimaksudkan di sini, sidang Tuhan? Setiap orang Kristen pasti mengaku bahwa dirinya orang beriman. Walaupun tanpa pertobatan, apakah iman ini yang diharapkan Tuhan? Sidang Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 saya akan bacakan untuk sidang Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 dan 17. Apa gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan tidak menginginkan iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Iman yang disertai dengan perbuatan, tindakan nyata, gak ngomong tok. Sidang Tuhan, orang percaya melangkah dan bertindak karena iman percayanya kepada Tuhan. Di sini iman menuntut. Ketika kita berbicara, aku beriman kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Sekarang iman ini menuntut ketaatan kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, taatnya kepada siapa? Itu kelihatan dari sikap-sikapnya. Ketaatan mungkin sebelum pandemi, sidang Tuhan bisa mengerjakan. Diberkati, pekerjaan lancar, tidak ada apa-apa, pelayanan berjalan lancar, kita taat melakukan segalanya. Tetapi bagaimana ketika ketaatan kita diuji? Tiba-tiba pekerjaan itu
karena pandemi ini harus berhenti. Bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan tidak ada mimbar lagi untuk kita melayani. Adakah iman kita bertindak ataukah kita duduk diam saja? Sidang Tuhan yang terkasih, Abraham sebagai tokoh orang beriman, sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh orang beriman. Kemarin ini sudah dibawa di ibadat sekolah minggu. Bagaimana Abraham menunggu sekian lama janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Di ujung kesetiaannya, Abraham mendapatkan seorang putra. Tetapi bagaikan bom yang meledak duar, Abraham diminta untuk taat kepada Tuhan. Ketika anaknya diminta oleh Tuhan. Bagaimana kalau sidang Tuhan diposisikan seperti Abraham? Konsep teologinya, oh Tuhan itu baik, Tuhan menepati janjinya. Ini pemikiran. Dan dia tidak pernah mengingkari janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana menjadi bangsa yang besar kalau anaknya diminta? Tetapi Abraham tetap taat dan setia kepada Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika ada di dalam pembuangan, masa pembuangan, dia merasakan hidup yang begitu pahit bersama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi disinilah ketaatan mereka diuji. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah merasakan apa yang kita rasakan Bapak Ibu. Jangan katakan kalau oh dia Tuhan makanya bisa seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah merasakan lapar seperti kita, haus. Tetapi yang menjadi perbedaan tokoh-tokoh iman ini, mereka percaya kemahakuasaan dan integritas Allah, bahwa Allah itu baik dan dapat disandari. Iman bukan sekedar berpikir positif, meyakinkan diri pada suatu keyakinan yang kita miliki. Tetapi konsep iman juga memiliki keyakinan meskipun kita berjalan di dalam kegelapan, tanpa perasaan takut karena percaya bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Apakah kita mampu berjalan seperti tokoh-tokoh ini, taat dan setia? Ketaatan tanpa kesetiaan adalah kebohongan besar. Kalau Bapak Ibu belum diuji ketaatannya, belum diukur kesetiaannya, jangan mengatakan saya orang beriman. Tetapi ketika Bapak Ibu mengaku saya orang beriman, saya percaya kepada Tuhan dan Tuhan menuntut ini, kamu taatnya sampai di mana? Setianya sampai di mana? Sidang Tuhan, ketika tokoh-tokoh ini meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan pada mereka untuk mereka tidak takut dan percaya kepada Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh mereka untuk mereka dapat taat dan setia. Bagian Tuhan memberikan kekuatan, tetapi bagian kita harus kita kerjakan. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Matius pasal 6 ayat yang ke-19, ada 3 hal yang akan membawa kita untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan.
Ayat 19 yang pertama, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau fokusnya Abraham cintanya sama anak, kemuliaannya diletakkan kepada anaknya, maka Abraham tidak akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas kehidupannya. Fokus pikiran, cari perkara-perkara surgawi, sehingga kita tidak akan kecewa dengan keadaan apabila pencapaian di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, karena pandemi aku tidak bisa begini. Oh, karena pandemi anakku gak bisa makan seperti ini. Banyak kesaksian kita dengarkan dari HF Gembala. Meskipun mereka dalam kondisi yang kekurangan, tetapi pemeliharaan Tuhan, BLT-nya Tuhan. Mungkin ada dari sidang jemaat yang gak mendapatkan BLT dari pemerintah, tetapi mengucap syukur kalau Bapak Ibu dikasih uang banyak, dikasih semuanya, tapi tiba-tiba divonis corona, mau gak? Langsung Bapak Ibu ngibrit, gak butuh duit. Banyak ya kita melihat kesaksian-kesaksian di televisi, cerita orang punya pabrik, orang yang kaya, sampai dia katakan, aku beli rumah sakit ini, sembuhkan papaku. Tidak bisa menjawab. Kalau hari ini fokus kita, perkara-perkara yang kita cari adalah perkara-perkara surgawi, maka kita tidak akan pernah kecewa apabila pencapaian hidup kita tidak sesuai. Yang kedua, ayat yang ke-22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sidang Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita melihat, menilai, bertindak, melangkah, mengambil keputusan lewat mata Bapak Ibu. Oh, aku harus mengambil begini, oh aku harus begini. Setelah kita melihat dengan mata Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai mata yang tidak sehat, maka ketaatan dan kesetiaan tidak akan pernah kita capai. Tetapi apabila hidup kita mempunyai mata yang sehat, maka akan menggerakkan seluruh tubuh kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ayat 24, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sungguh tegas firman ini. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa taat dan setia kalau Bapak Ibu masih Senin Kemis tomat terus. Bikin komitmen yang kuat di dalam diriku. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus sudah menebus aku. Dan aku tidak mau tinggal di dalam dosa. Aku hamba kebenaran, aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Tiga hal ini, fokus kita mencari perkara surgawi, mempunyai mata yang baik untuk menilai segala sesuatu, dan jadikan diri kita menjadi hamba kebenaran. Apabila ketiga hal ini dapat kita kerjakan, maka secara otomatis apa yang terjadi dalam jemaat di dalam 3 Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Mari kita baca terlebih dahulu. Surat 3 Yohanes
ayat 5, surat 3 Yohanes ayat yang kelima. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Tindakan orang benar. Ketika kita sudah melakukan ketiga hal tadi, fokus hanya pada perkara-perkara surgawi, mempunyai mata yang baik, dan tahu kepada siapa kita menghamba, maka secara otomatis kita mempunyai kasih akan sesama kita. Ada belas kasihan, tidak usah kita disuruh ayo urunan, itu ada jemaat yang butuh bantuan, tidak. Tetapi secara alami itu akan mengalir dengan sendiri. Aku akan menolong si A, aku akan berdoa untuk si B, aku akan mengunjungi si A. Sidang Tuhan yang terkasih, mempunyai kasih akan sesama sebagai tindakan orang percaya. Yang kedua, ayat yang ke-8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Orang percaya pasti mengambil bagian dalam pelayanan. Dia tidak mau duduk diam menjadi penonton, menjadi juri. Oh iki elek, Mbak Tuhan nilai khotbah begini, aku nggak suka ini. Ini menjadi juri. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya, belas kasihan kita terhadap sesama, kita mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ayat 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sungguh jelas Bapak Ibu, tindakan orang yang percaya tahu bahwa dirinya sudah ditebus oleh Tuhan. Dia tidak akan tinggal lagi di dalam dosa, apalagi menghidupinya. Dia akan bangkit berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sidang Tuhan yang terkasih, inilah hasil perjuangan iman kita. Ketika Allah dimuliakan dalam hidup kita. Dan percayalah, orang yang memuliakan Tuhan, maka hidupnya akan dimuliakan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bertanya dalam diri kita, aku ini orang beriman apa enggak? Apakah aku ini sudah taat kepada Tuhan, pada pengajarannya, pada perjanjiannya? Ataukah iman kita sudah mati karena keadaan? Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Kiranya Roh Kudus akan menjamah kami semuanya. Haleluya. Yesus, tolong kami Tuhan. Kami tidak mau menyelingkuhi Engkau Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami dari lumpur dosa. Engkau yang sudah memilih kami dari kotoran Tuhan.
membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kiranya kami taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, amin, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Segala puji hormat dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, jika kami ada di tempat ini Tuhan, memberikan pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau berseru berserah kepada-Mu senantiasa. Terlebih buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan, bahwa negara kami telah dilanda Tuhan dengan masalah yang luar biasa Tuhan. 8 bulan Tuhan kami mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, yang membuat bangsa ini Tuhan mengalami penderitaan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau Allah yang luar biasa hadir di tengah negeri kami, bahwa perekonomian kami Indonesia ini Tuhan, pelan demi pelan Tuhan Engkau berkati Tuhan, setiap hari, setiap saat Tuhan, menjadi positif Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong Tuhan, Engkau berikan kedamaian Tuhan, Engkau berikan keadilan juga Tuhan. Terlebih Tuhan, buat bulan-bulan ini Tuhan, bulan berikutnya ke depan Tuhan,
bahwa sejumlah daerah di negeri ini Tuhan akan mengadakan pemilu kada Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Ada 270 Tuhan untuk pemilihan kepala daerah Tuhan di negeri kami Indonesia ini Bapa. Kami mau serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkarya buat setiap daerah. Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan memberikan hikmat buat setiap pemimpin-pemimpin di daerah. Sehingga Tuhan semua berjalan dengan aman, tentram. Bisa Tuhan damai di negeri kami Tuhan. Setiap program yang ada di negeri ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terlebih Tuhan, buat setiap bangsa ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan penderitaan persoalan yang dialami Tuhan. Biarlah kiranya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Engkau tolong Tuhan setiap, Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan. Biarlah Tuhan dengan positifnya ekonomi Tuhan, semakin hari para pekerja juga Tuhan dapat bekerja dengan lebih baik Tuhan. Demikian juga buat anak-anak kami semua Tuhan di negeri ini Tuhan, yang mengalami pendidikan Tuhan, yang secara daring Tuhan, kami serahkan juga ke tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong Bapa yang di daerah Tuhan dimanapun berada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, sehingga segera Tuhan bisa juga mereka Tuhan dengan belajar yang lebih efektif lagi Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya buat setiap pemimpin kami. Kami serahkan pemimpin kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan para menterinya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa pemimpin kami ini Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan hikmat buat mereka Bapa. Biarlah mereka satu visi Tuhan untuk membangun negara kami Indonesia. Engkau juga menolong para DPR, MPR Tuhan, menolong juga para gubernur Tuhan, para wali kota Tuhan, para bupati Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, Engkau berikan hikmat buat setiap pemimpin kami ini Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin dengan akal yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa. Mereka Tuhan bisa melakukan segala tugas kebangsaan ini ya Bapa. Kami juga serahkan ya Tuhan. Haleluya buat negara kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menyatukan setiap negeri kami ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu dan pertolongan-Mu selalu ada. Kami juga berdoa secara khusus buat daerah kami Tuhan. Kota Surabaya Tuhan, Gresik Tuhan, Sidoarjo Tuhan. Engkau tahu Bapa, bahwa daerah ini juga Tuhan akan mengadakan pemilihan kepala daerah Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, pemilihan kepala daerah di tempat ini berjalan dengan damai Tuhan. Biarlah berjalan dengan tentram Tuhan. Sehingga setiap masyarakat di daerah ini Tuhan, di Jawa Timur ini Tuhan, dapat Tuhan melakukan setiap aktivitas mereka dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa Engkau pada saat malam hari ini buat kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, diberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, yang ikut doa malam Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong mereka. Baik jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Engkau juga menolongnya Tuhan. Engkau juga memberikan Tuhan penghiburan Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan merasakan kelegaan Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Mereka Tuhan yang mengalami pergumulan juga Tuhan, Engkau berikan Tuhan pertolongan. Biarlah kiranya Engkau bimbing Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya buat setiap kami jemaat-Mu. Biarlah kiranya Engkau menjadi bagian dari kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah tersesat di jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin gereja kami Tuhan, Ebenezer Tuhan, gereja satelitnya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang menolong Tuhan gembala sidang kami di tempat ini. Engkau Allah yang luar biasa, yang menolong Tuhan setiap gembala-gembala di satelit Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau berikan akal budi hikmat yang luar biasa Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa Tuhan lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih buat malam hari ini Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, yang melayani Tuhan, kami percaya Engkau Allah tidak akan pernah membiarkan Bapa. Engkau Allah akan menolong kami. Semua pelayan kami Tuhan berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan doa kami yang sedikit ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kudus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi keadaan yang seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa berbuat baik. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, dan itu bukan karena usaha, karena kebaikan, tapi kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita terima secara cuma-cuma, baik itu keselamatan yang Tuhan berikan, maka keselamatan itulah yang kita bagikan. Demikian juga kebaikan-kebaikan Tuhan, waktu kita menjadi orang percaya, maka kebaikan itulah yang kita bagikan kepada orang lain. Tuhan tidak menuntut lebih dari kemampuan kita. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Justru apa yang ada pada kita, itulah yang harus kita bagikan. Berilah, maka kamu akan diberi. Itu menjadi jaminan bagi kita. Kita memberi bukan supaya kita masuk surga, tapi kita memberi karena kita sudah menerima dari Tuhan. Dan waktu kita melakukannya, apa yang kita imani, apa yang kita percayai, kita lakukan, maka percayalah dalam situasi apapun, keadaan bagaimanapun hari ini, kita masih tetap bisa berbuat baik karena kita menerima kebaikan dari Tuhan. Amin. Nyanyian Siarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Apa yang kami terima dari Tuhan melebihi dari apa yang kami dapatkan dengan segala jerih payah kami. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup ini. Dan kami bersyukur Bapa, sebab Engkau melalui kehidupan kami, Tuhan mau menjadikan hidup kami seperti Tuhan Yesus. Bahwa pada akhirnya kami bisa membagikan keselamatan, kebaikan bagi semua orang. Hari ini apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami masih bisa membagikan keselamatan kepada orang lain. Dan kami masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu sebabnya Tuhan, seperti janji Tuhan, bahwa orang-orang benar tidak akan goyang seperti Yerusalem, seperti Sion, kota Allah. Dan kami dikelilingi oleh Tuhan sendiri, dijagai, dilindungi dan dipelihara. Sehingga berapapun, apapun yang kami lakukan, tidak membuat kami semakin berkurang, semakin merosot. Tetapi justru kami akan semakin baik dan semakin baik. Terima kasih Bapa. Tuhan, teguhkan firman-Mu bagi setiap kami hari ini. Agar benar-benar di dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat. Sebab kami sudah diberkati Tuhan.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, apa yang kau hadapi hari-hari ini tidak melebihi kekuatan manusia untuk menanggungnya. Allah akan mengelilingi umatnya dengan kekuatan, dengan anugerah, sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan, tetapi kita adalah orang-orang pemenang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan akan memelihara hidupmu di masa-masa yang sulit ini. Dan damai sejahtera Tuhan diberikan untuk kita nikmati hari-hari ini. Tuhan memberkati sidang jemaat. Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Apa yang sudah kita terima hari ini, firman, penghiburan, pernyataan Tuhan, kita akan nikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Dan lihat, janji firman Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan akan memberkati sidang jemaat. Sampai di sini perjumpaan kita akan bertemu di dalam Night Worship berikutnya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom.